Hello, dear my students. How are you today? Are you fine? Are you ready to start English today? Selamat pagi anak-anak Sir. Apa kabar kalian hari ini? Sir berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar bahasa Inggris hari ini. Dalam bab pertama, kalian sudah belajar tentang how to get attention. Yang kedua, to check if we are understood. Yang ketiga, to show appreciation to others. Dan yang terakhir, to tell what we or other people think of some things. Jadi pada bab pertama itu kalian telah belajar ekspresi-ekspresi bagaimana caranya kalian untuk mendapatkan perhatian seseorang, ataupun yang kedua menanyakan apakah mereka mengerti apa yang kita bilang. Dan juga yang ketiga, kalian juga belajar tentang bagaimana caranya mengapresiasi seseorang terhadap sesuatu. Dan juga yang terakhir, kalian belajar tentang bagaimana sih caranya orang itu semacam memberikan pendapat tentang kita, ataupun tentang sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu pada bab pertama. Terus pada chapter kedua kita belajar apa? Pada chapter kedua, seperti yang kita lihat pada judulnya, we can do it and we will do it. Yang artinya kita bisa melakukan itu dan kita akan melakukan itu. Jadi, apa sih yang akan kita pelajari dalam bab 2 ini? What will we learn on this chapter? Yang pertama itu adalah to state that we can do something. Yang kedua, to state that we will do something. Adapun tujuan pembelajaran kita pada bab 2 ini adalah yang pertama, to state and ask if someone can do something. Artinya untuk menanyakan dan juga menyatakan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, to state and ask if someone will do something. Artinya untuk menanyakan ataupun menyatakan kemauan serta kesediaan orang lain untuk melakukan sesuatu. Oke? Attention, perhatian untuk kita semua. Di chapter 2 ini, pada bagian bab 2 ini, kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan modals can dan will. Modals ini dalam pembelajaran bahasa Inggris itu ada banyak sekali. Tapi pada bab 2 ini kita akan lebih concern untuk belajar menggunakan modals can dan will. Oke, kita masuk yang pertama, modal pertama yaitu can. Apa sih arti modal? Apa sih arti dari can itu? Can is a model that used to state an ability to do something. Artinya, merupakan kata modal yang digunakan untuk menyatakan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, can you sing? Bisakah kamu bernyanyi? Atau bisakah kamu menyanyi? Yang kedua, contohnya adalah can you play this game? Bisakah kamu memainkan permainan ini? Terus kata can ini bisa kita gunakan untuk apa aja sih selain contoh tadi. Di sini kita akan belajar expression to show ability. Jadi ekspresi can ini ungkapan untuk menunjukkan kebisaan kita ataupun kemampuan kita. Adapun ungkapannya adalah misalnya can you swim? Bisakah kamu berenang? Can you eat spicy food? Bisakah kamu makan makanan pedas? Can you play this guitar? Bisakah kamu memainkan gitar ini? Nah, ini semua adalah ungkapan-ungkapan yang mungkin kita sering gunakan dalam bahasa Inggris, kata can ini. Terus pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita dihadapkan pada pertanyaan ini, misalnya can you swim? Atau can you eat spicy food? Atau can you play this guitar?
Bagaimana cara kita menjawab ungkapan ini? Adapun responnya ada dua. Yang pertama itu adalah respon yang positif. Oke. Jadi respon positif atas pertanyaan-pertanyaan itu apa sih? Yang pertama, yes, I can. Ya, saya bisa. Misalnya contohnya, can you swim? Yes, I can. Bisakah kamu berenang? Ya, saya bisa. Can you eat spicy food? Bisakah kamu makan makanan pedas? Jawaban respon positifnya, yes, I can. Ya, saya bisa. Yang ketiga, can you play this guitar? Bisakah kamu memainkan gitar ini? Respon positifnya, yes, I can. Ya, saya bisa. Lalu, bagaimana cara kita menolak ataupun respon negatif kita? Kita bisa mengatakan, no, I can't. Atau, no, I cannot. Tidak, saya tidak bisa. Contohnya, can you swim? No, I cannot. Atau, no, I can't. Bisakah kamu berenang? Tidak, saya tidak bisa. Contoh kedua, can you eat spicy food? Bisakah kamu makan makanan pedas? No, I cannot. Tidak, saya tidak bisa. Yang ketiga, can you play this guitar? Bisakah kamu memainkan gitar ini? No, I cannot. Tidak, saya tidak bisa. Contoh percakapannya antara Ani dan Susan. Ani bertanya kepada Susan kan, Susan, can you fix this? Can you fix my laptop? Susan menjawab, I don't think I can, but I will try. Artinya adalah yang pertama tadi, Andi bertanya kepada Susan, Susan, bisakah kamu memperbaiki laptopku? Lalu Susan menjawab, aku tidak yakin aku bisa, tapi saya akan mencobanya. Contoh percakapan kedua antara Benny dan Tony. Benny asked to Tony, Tony, can you play a song with this guitar? Tony answered, I'm sorry Benny, I cannot atau I can't. Artinya adalah tadi Benny bertanya kepada Tony, Tony, bisakah kamu main sebuah lagu dengan gitar ini? Lalu Tony menjawab, maaf Benny, aku tidak bisa. So, for another example, you can read on your textbook, page 20. Jadi untuk contoh percakapan yang lainnya, kamu bisa baca dalam buku teks kamu, halaman 20. Kita masuk modal yang kedua, yaitu will. Apa sih modal will ini? Will is a modal word that used to state a will and desire to do something. Dalam bahasa Indonesianya, kata will ini adalah merupakan sebuah kata modal yang digunakan untuk menyatakan kemauan ataupun kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya apa sih? Yang pertama, contohnya, will you come to my birthday party? Maukah kamu datang ke pesta ulang tahun aku? Lalu, sama seperti Ken tadi, ada expressionnya. Expression to show willingness, ataupun ungkapan untuk menunjukkan kemauan ataupun kesediaan. Adapun ungkapannya seperti ini. Contohnya ya, yang pertama, will you show me the way to the museum? Maukah kamu menunjukkan aku jalan ke museum? Yang kedua, will your mom come to our class meeting tomorrow? Maukah ibumu datang ke pertemuan kelas kita besok? Terus, pertanyaannya adalah sama seperti yang tadi. Kalau kita menemukan ungkapan ini, ataupun kalau misalnya orang bertanya kepada kita tentang hal ini, apa respon kita? Seperti yang kalian lihat di sebelah ini, responnya, kalau responnya positif, contohnya, yang pertama tadi, will you show me the way to the museum? Kalian bisa menjawab respon positifnya, yes I can. Atau kalau misalnya memang kalian tidak bisa, ataupun kalian tidak ingin, kalian bisa mengatakan, no I will not, atau no I won't.
Atau kalau misalnya memang kalian memang mau ikut ke sana, kalian bisa jawab let's go. Oke, yang kedua, will your mom come to our class meeting tomorrow? Sama seperti tadi, kalau responnya positif, yes I can. Kalau misalnya responnya negatif, no I will not atau no I won't. Jadi respon yang di sini tadi, yes I can atau no I will not, I won't atau here you are atau let's go ini bisa kalian pakai sesuai dengan pertanyaan yang ada. Misalnya pertanyaan-pertanyaan itu kalian cocokkan jawabannya dengan respon ini. Oke, kita lanjut. Contoh percakapan untuk penggunaan kata will. Ini antara Bonnie dan Rico. Rico, will you come to play football this afternoon? Rico answer, I'm sorry Bonnie, I won't. Dalam bahasa Indonesianya, Bonnie bertanya pada Rico kan, Rico, maukah kamu datang untuk bermain sepak bola sore ini? Lalu Rico menjawab, I'm sorry Bonnie, maaf Bonnie, saya tidak mau. Atau kalian bisa melihat, for more conversation, look at your textbook page 21. Untuk percakapan yang lebih lanjutnya, contoh percakapannya kalian bisa melihatnya dalam buku teks kalian halaman 21. Yang kedua, Hi Nisa, will you show me the way to the market? Lalu Nisa menjawab, Sure, let's go. Bahasa Indonesianya tadi, Tony bertanya pada Lisa, Hai Lisa, maukah kamu menunjukkan aku jalan untuk ke pasar? Lalu Nisa menjawab, tentu, ayo. Oke, sebagai penutup kita dalam pertemuan hari ini, ada tugas mandiri untuk kalian. Ada 2 tugasnya. Yang pertama adalah menerjemahkan percakapan halaman 20 dan 21. Hanya percakapannya saja kalian terjemahkan. Misalnya saya kasih contoh 1. Dalam halaman 20 itu percakapan pertama, Benny, can you write the message in English? I don't think I can, but I will try. Jadi kalian hanya menuliskan bahasa Indonesianya aja. Contohnya seperti ini. Benny, bisakah kamu menulis sebuah pesan dalam bahasa Inggris? Lalu si Benny menjawab, I don't think I can, but I will try. Jadi kalian hanya menuliskan hasil terjemahannya saja. Jadi kalian tidak perlu menuliskan bahasa Inggrisnya lalu menuliskan lagi bahasa Indonesianya, tidak perlu. Lalu tugas yang kedua, buat masing-masing 2 percakapan singkat menggunakan modal can dan will. Tadi kita sudah belajar tentang modal can dan will. Jadi saya harap kalian bisa membuat percakapan minimal 2 saja percakapan singkat menggunakan modal can dan will. Lalu tugas itu ditulis dalam kertas double folio dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal pengumpulan tugas ke sekolah. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, ada kesilapan kata ataupun penjelasan yang kurang lengkap. Mohon dimaafkan. Dan kalau misalnya kalian belum jelas, kalian bisa tanyakan pada Sir di grup ataupun bisa kalian tanyakan lewat chat pada Sir. Thank you and see you later.